Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat 78. Dilanjutkan dengan 79 dan 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalghuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebahagian mereka benar-benar ada segolongan yang memutar-mutar lidah mereka dengan kitab agar kamu menyangkanya hal itu daripada kitab, padahal dia bukanlah dari Alkitab. Dan mereka berkata, itu adalah dari sisi Allah, padahal dia tidak dari sisi Allah. Dan mereka berkata terhadap Allah akan kebohongan, dan mereka itu mengetahui. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Dan sesungguhnya sebahagian mereka, sebagian mereka itu siapa? Yaitu orang Yahudi. Sebahagian mereka orang-orang Yahudi la fariqan, benar-benar ada satu golongan, ada sekelompok manusia. Kelompok itu orang yang pintar-pintar, orang yang sudah membaca kitab Taurat, sudah belajar kitab Taurat. Itulah para pendeta-pendetanya. Kalau dalam Islam para ulama-ulamanya. Apa kerjanya kelompok itu? Yalwuna alsinatahum bil kitab. Mereka memutar-mutar lidah mereka. Memutar lidah itu maksudnya apa? Membelok-belokkan ucapan. Lidah di situ maksudnya ucapan. Ucapannya dibelok-belokkan. dari yang benar kepada yang tidak benar.
bil kitab, dengan memakai Alkitab, yaitu Taurat. Ayat ini menjelaskan kecurangan orang-orang Yahudi, yaitu tentang melakukan pemalsuan ayat-ayat Taurat itu. Jadi dengan sikap kecurangan Yahudi, mereka telah memalsukan sebahagian ayat-ayat itu. Jadi diputar-putarnya, dibelok-belokkan ucapannya. Dia seolah-olah membaca Alkitab itu. Misalnya di dalam Alkitab itu ada keterangan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, Rasul yang terakhir, sedang ditunggu-tunggu kedatangannya. Itu pun dibelok-belokkannya, bahkan dihapusnya, diganti dengan yang lain. Tapi dibacanya sama dengan membaca kitab Taurat itu. Jadi dirubah banyak bacaan. Sama dengan di dalam Al-Quran sudah disebut, wala taqulu ra'ina wa qulun zurna. Kan ada. Disuruh membaca unzurna, diputar-putarnya menjadi ra'ina. Jadi unzurna, perhatikanlah kami, menjadi pengembala kami dibuatnya. Ini namanya juga kecurangan. Di dalam Al-Quran diceritakan Allah kepada kita supaya kita tahu apa tujuan orang Yahudi membelok-belokkan ucapannya tentang kitab Taurat itu. Litahsabuhu minal kitab, litahsabu, agar kamu orang-orang yang beriman mengira hal itu adalah daripada Alkitab. Apa yang diucapkannya itu adalah dari Alkitab. Supaya orang-orang beriman mengira aja yang diucapkannya itu Alkitab. Tadi dikatakan ada sifat-sifat Nabi Muhammad, dihapusnya, digantinya dengan yang lain. Jadi supaya orang-orang Islam menganggap apa yang diucapkannya itu daripada Alkitab, dari Taurat. Wa ma huwa minal kitab, padahal dia bukan dari Alkitab, tetapi hasil dari pemalsuannya, hasil daripada memutar-mutar lidah, membelok-belokkan perkataannya di dalam kitab itu. Kemudian wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka pun berkata itu yang diucapkan itu adalah dari sisi Allah, katanya, turun daripada Allah, untuk meyakinkan orang-orang beriman. Wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari sisi Allah, tapi adalah hasil pembelokan, hasil dari kecurangan untuk memalsukan isi kitab Taurat itu. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun, dan mereka mengatakan kebohongan terhadap Allah. Mengatakan kebohongan terhadap Allah, dikatakannya itu daripada Allah padahal tidak daripada Allah. Itu namanya melakukan kebohongan terhadap Allah. Wahum ya'lamun, dan padahal mereka mengetahui, dia tahu memang Allah telah menyebutkan di dalam kitab Taurat itu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang sedang ditunggu-tunggu kedatangannya.
Tapi mereka itu tidak mau mempercayainya. Maka dirubah-rubahnya lah keterangan-keterangan yang ada di dalam Taurat itu. Sehingga menjadi ayat-ayat Taurat itu menjadi palsu. Dipalsukannya. Lalu apa kata Allah? Maka li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah. Maka itu maksudnya tidaklah sepatutnya, tidak sepantasnya li basyarin bagi seorang manusia ayyutiyahu Allahul kitab yang sudah diberikan oleh Allah Alkitab. Maksudnya Nabi Musa itu sudah diberi Alkitab oleh Allah. Wal hukma, dan telah diberi hukum untuk melakukan pengadilan, menghukum, mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Wan nubuwah, dan sudah diberikan pula kenabian. Jadi kemudian summa yaquluna linnas, kemudian dia berkata kepada manusia, apa katanya? Kunu ibadalli min dunillah. Jadilah kalian hamba-hambaku, orang-orang yang menyembah aku. Min dunillah, dari selain Allah. Jadi apa maksudnya ini? Tidaklah pantas seorang manusia yang sudah jadi nabi, sudah diberi hukum, sudah beri kenabian oleh Allah, sudah diberi Alkitab, tidaklah mungkin dia akan mengatakan sembahlah aku. Jadi orang-orang Yahudi itu yang disembahnya siapa? Yang disembahnya Uzair. Uzair anak, katanya wa yaqul ya, orang Yahudi Yahudu Uzair bin Allah. Orang Yahudi itu mengatakan Uzair itu anak Allah, maka disembahnya lah Uzair. Bahkan ada yang menyembah Nabi Musa. Tidaklah mungkin Nabi Musa itu akan mengatakan dirinya sebagai Tuhan, lalu dia menyuruh orang-orang supaya menyembah dia. Tak mungkin itu, kata Allah. Kenapa demikian? Seluruh nabi-nabi itu sudah diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah. Mulai dari Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan yang wajib sembah selain Dia. Kalian tidak punya Tuhan selain daripada Allah. Aku bukan Tuhan, jangan disembah aku, katanya. Jadi dari zaman Nabi Nuh sudah dijelaskan. Begitu juga nabi-nabi selanjutnya menyuruh supaya menyembah Allah. Tapi orang Yahudi tidak mau. Dia merubah-rubah isi daripada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu. Tuh. Walakin kunu rabbaniyin. Dan tetapi jadilah kamu semuanya rabbaniyin. Rabbani itu asal katanya daripada Rabbi, Tuhan. Jikalau Rabbaniyin, orang-orang yang berketuhanan. Jangan menjadi orang-orang musyrik, tapi jadilah kalian
Kunu rabbaniyin, jadilah kamu orang-orang yang berketuhanan, yang menyembah Allah. Bima kuntum tu'allimunal kitab. Sebagaimana kamu sudah mengajarkan Alkitab. Jadi para pendeta-pendeta, para ulama-ulamanya itu sudah mengajarkan Alkitab. Kitab Taurat itu sudah diajarkannya kepada orang lain. Wa bima kuntum tadrusun. Dan juga kamu semuanya, kelompok-kelompok yang sekelompok tadi, sudah mempelajarinya. Sudah mempelajari kitab Taurat dan sudah mengajarkan kepada orang lain. Janganlah kamu menyuruh manusia untuk menyembah kamu, tapi jadilah kamu rabbaniyin, orang-orang yang berketuhanan. Jangan kamu dianggap sebagai Tuhan, dan jangan pula Nabi dianggap sebagai Tuhan. Itu kata Allah di dalam ayat ini. Tidak mungkin seorang Nabi yang akan memerintahkan kepada umatnya supaya menyembah dia. Nabi Musa itu tidak pernah menyuruh umatnya untuk menyembah dia. Dan tidak pula pernah Nabi Musa menyuruh supaya menyembah Uzair. Yang dikatakan oleh orang Yahudi, Uzair itu anak Allah. Tidak pernah dikatakan oleh Nabi Musa. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-80. Wala ya'murakum an tattakhizul malaikah wan nabiyyina arbaban. Dan tidak pula mungkin atau tidak pula sepantasnya seorang nabi tadi menyuruh kamu, ya'murukum. Tidak sepantasnya dia menyuruh kamu supaya menjadikan malaikat, wan nabiyyin dan para nabi arbaban sebagai Tuhan. Tidaklah mungkin Nabi Musa akan menyuruh orang-orang menyembah malaikat, menyembah para nabi sebagai Tuhan. Karena memang di Arab itu dulu, di negeri Arab itu ada orang yang menyembah malaikat. Di zaman itu, kemudian orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Orang-orang Nasrani menyembah Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah manusia lain. Jadi hal itu kenapa terjadi? Tidaklah mungkin itu perintah daripada seorang nabi. Tidaklah mungkin itu perintah daripada Nabi Musa atau Nabi Isa. Isa di dalam Injil itu tidak pernah dia menyuruh supaya orang-orang menyembah dia. Tapi dia menyuruh, sembahlah Allah. Kamu tidak punya Tuhan selain daripada Allah. Aya'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Aya'murukum. Adakah dia menyuruhmu atau mungkinkah dia menyuruhmu bil kufri, menjadi orang kafir, ba'da iz antum muslimun, setelah kamu tunduk kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah. Setelah kamu menjadi orang yang tunduk kepada Allah dan berserah diri kepada Allah, lalu disuruhnya kamu menjadi kafir. Mungkinkah hal itu dilakukan oleh Nabi Musa? Mungkinkah hal itu dilakukan oleh Nabi Isa? Itu sesuatu yang tidak mungkin, kata Allah. Di sini Allah menjelaskan tentang kecurangan orang-orang Yahudi memalsukan kitab Taurat.
Itulah kira-kira maksud ayat yang 3 ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, supaya bisa kita pahami. Sekarang kita ulang kembali terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa inna minhum lafariqan yalmuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab. Dan sesungguhnya di antara mereka benar-benar ada satu golongan yang memutar-mutar ucapan lidah mereka dengan Alkitab, agar kamu mengira ucapannya itu benar-benar daripada Alkitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal dia tidaklah daripada Alkitab. Wa yaquluna huwa min 'indillahi wa ma huwa min 'indillah. Dan mereka mengatakan ucapannya itu datang daripada Allah, padahal bukanlah dia daripada sisi Allah. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan mereka mengatakan kebohongan terhadap Allah, padahal mereka itu mengetahui. Maka li basyarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidaklah sepatutnya bagi seorang manusia yang diberi oleh Allah Alkitab, diberi hukum, diberi kenabian, kemudian dia mengatakan kepada manusia, jadilah kamu penyembah-penyembah aku selain daripada Allah. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Tetapi jadilah kamu orang-orang yang berketuhanan dengan apa yang sudah kamu ajarkan berupa daripada Alkitab dan apa yang kamu pelajari. Wala ya'murakum an tattakhizul malaikata wan nabiyyina arbaban. Dan tidak pula mungkin seorang nabi menyuruh kamu agar menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Aya'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Adakah dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Demikianlah, mari kita lanjutkan membaca terjemahannya secara bergantian.